wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sampai mana ya? Masih bab tentang hadiah ya, hibah atau hadiah. Nah ini Bismillah. Masih. Ini hadis tentang bahwa Rasulullah SAW itu tidak menerima hadiah. Ini tidak menerima sedekah, ya. Hanya menerima hadiah saja. Ini menguatkan hadis kemarin. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala utiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bilahmin faqila tusuddiqa ala barirah qala huwa laha sadaqah wa lana hadiyah. Jadi ini menegaskan bahwa Nabi SAW dan juga keluarga beliau itu dilarang menerima sedekah. Nabi dan keluarganya dilarang menerima sedekah dan tidak boleh. Sehingga kalau ada yang memberikan sesuatu, beliau suka bertanya, ini sedekah atau hadiah? Kalau sedekah itu beliau kasihkan ke yang lain. Kalau hadiah beliau terima sebagai pemberian. Ya, itu huwalaha sadaqah walana hadiyah. Kami hanya menerima hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Mungkin tipis bedanya hadiah sedekah, tapi beda, motivasinya beda. Kalau sedekah itu orang ngasih karena kasihan, belas kasihan, ataupun mungkin karena ingin membalas jasa gitu, sedekah. Seperti Nabi kan berdakwah, jadi ada yang itu sehingga diberikan hadiah sedekah. Nah, Nabi menolak. Tapi kalau hadiah itu sifatnya dia bukan berasal dari kasihan, tetapi memang kolega. Kalau hadiah itu setara gitu. Seperti halnya para raja sekitar Jazirah Arab itu kan sering memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Atau prestasi juga bisa, atau penghargaan, atau sekedar teman saja. Nabi sering menerima hadiah dari Raja Bahrain, Raja Mesir, Raja itu biasa. Ya. Termasuk keturunannya juga. Beliau mengatakan, aku haramkan sedekah bagi Bani Hashim dan Bani Muttalib karena mereka adalah ahli baitku. Jadi kalau ditanya apa definisi ahli bait? Ahli bait adalah keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Muttalib. Berdasarkan hadis tersebut ya. Baik, selanjutnya ini tentang apa ini? Masih tentang bab hibah atau hadiah tentang istri-istri Nabi SAW. An Aisyah radhiyallahu anha anna nisaa Rasulillah SAW kunna hizbain. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya istri-istri Nabi itu terbagi menjadi dua kelompok, dua geng ya, dua grup. Ini dari dulu berarti memang perempuan itu ngegeng itu biasa, ngegrup itu biasa. Kunna hizbain, hizbun itu kalau zaman sekarang diartikan golongan atau partai, hizb. Nah zaman dulu tentunya bukan partai artinya, tapi kelompok atau golongan. Sesungguhnya istri-istri Nabi SAW terbagi menjadi dua kelompok. Fahizbun fihi, kelompok pertama itu geng pertama itu anggotanya itu Aisyah, Hafsah, Sofiyah dan Saudah. Ini muda-muda dan cantik-cantik. Aisyah, Hafsah, Sofiyah dan Saudah. Wal hizbul akhar ini istri-istri yang sepuh atau yang parubaya itu Ummu Salamah, wasairu nisa'ir Rasulullah SAW, dan seluruh istri yang lain selain yang 4 tadi. Berarti ini 4
lawan 6 ya. Yang ini anggotanya 4, yang ini anggotanya 6. 4 juga ini yang muda-muda, 6 ini yang sudah berusia. Wa kana al-muslimuna qad alimu hubba Rasulillah SAW Aisyah. Dan kaum muslimin tahu betul bahwa Nabi itu kecenderungannya, kecondongan besarnya itu kepada Aisyah. Secara manusiawinya yaitu ke Aisyah. Fa idza kanat inda ahadihim hadiyah yuridu an yuhdiyaha ila Rasulillah akharaha. Nah, ini problemnya mulai muncul problem ini. Nah, para kaum muslimin ini kalau ingin memberi hadiah kepada Rasulullah itu nunggu Rasulullah ada di rumah Aisyah. Akharaha, ditakhir. Jadi kalau ada yang mau ngasih hadiah atau apa-apa itu para sahabat itu nunggu sampai Rasul ada di rumah Aisyah karena tahu betul Rasul itu kecenderungannya, betahnya kelihatan antusias luar biasanya itu di rumah Aisyah, dan itu tidak bisa dipungkiri, itu fitrahnya. Fitrah. Maka keadilan itu dalam rumah tangga keadilan lahiriah, batin nggak bisa. Kalian lahiriah itu ya nafkah, ya jadwal, ya mungkin hal-hal yang bisa diukur lah gitu. Adil itu di hal-hal seperti itu yang bisa diukur. Kalau hal yang tidak bisa diukur, ya tidak bisa adil. Orang fitrahnya itu membawa dia kepada kecenderungan itu. Ini problemnya. Jadi kaum muslimin itu kalau mau ngasih hadiah nunggu Rasul di rumah Aisyah. Berarti kan di rumah yang lain tuh enggak ini. Enggak ya bukan enggak kebagian hadiah. Bukan menjadi tempat orang ngasih hadiah kepada Nabi di situ kan. Ya, manusiawi lah. Kalau Nabi dikasih hadiah di rumah Aisyah, itu kapetelan pasti Aisyah itu. Mungkin kalau makanan ya dimakan bareng sama Aisyah mungkin. Atau kalau ada barang mungkin Aisyah dulu yang prioritas, gitu kan. Nah, ini membuat kecemburuan semakin sengit. Jadi dua geng ini geng cemburu maksudnya, Pak. Dua geng ini geng cemburu. Jadi fitrah sekali cemburu itu dan tidak mengurangi kehormatan seseorang. Jadi kalau istri-istri kita cemburu itu fitrah sekali. Kamu hiji mah lebih fitrah deh. Banyak aja fitrah apalagi sendiri. Tidak mengurangi sedikit pun celak ataupun tidak sedikit pun celak kepada kehormatan seorang nabi atau lain sebagainya. Jadi laki-laki itu dicemburui itu hal yang lumrah dan wajar. Yang penting bisa menyikapi kecemburuan itu dengan sikap adab ya, dan juga bijaksana, cara terbaik sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah menghindar dari kecemburuan. Tapi dari hiji mah biasanya jarang cemburu ya. Kalau yang banyak itu biasanya itu persaingannya ketat, kompetisinya itu ketat sekali, luar biasa. Saya punya kawan, dia punya istri lebih dari satu dan praktisi, dalam arti kata sering memberi penyuluhan di berbagai tempat, di acara-acara event, di hotel-hotel memberi penyuluhan lah tentang poligami itu. Itu sengit sekali persaingan antar mereka itu. Tapi efek positifnya adalah persaingan yang positif, persaingan dalam melayani suaminya dalam segala hal. Penampilan, perhatian, kemudian termasuk juga layanan-layanan yang lain lah, pokoknya itu sangat positif sekali dalam rangka kompetisi untuk menjadi yang paling unggul di depan suaminya itu. Itu kata dia begitu. Kalau saya nggak tahu, bukan praktisi saya. Ini ucukna begitu ucuknya. Nah gitu ya. Ada ke praktisi. Ini kawan saya kan kebetulan praktisi, jadi saya tanya. Jadi persaingan hebat itu menciptakan akhirnya kompetisi yang positif dalam hal tadi, penampilan, perhatian, pelayanan dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak ada kompetitor, mereka tidak akan semaksimalnya karena tidak ada yang dikhawatirkan oleh mereka kan gitu. Ya, hatta idza kana Rasulullah fi baiti Aisyah ba'asa sahibul hadiyah ila Rasulillah fi baiti Aisyah. Nah, para sahabat yang ingin memberi hadiah ke Nabi nunggu Nabi di rumah Aisyah. Ini membuat
kecemburuan semakin tajam antara para istri. Yang sebelumnya sudah terbagi menjadi dua geng, dua kelompok itu. Lebih parah lagi dengan kondisi seperti ini. Fakallama hizbu Ummi Salamah. Lalu gengnya Ummu Salamah tadi, kan ada dua tuh, geng Aisyah sama geng Ummu Salamah itu. Fakulna laha, geng Ummu Salamah mengatakan, kallimi Rasulullah yukallimun nas. Dia mengatakan, ini haknya kepada Aisyah, berarti. Katakan kepada, beritahu Aisyah supaya menyampaikan kepada Rasulullah agar orang-orang itu tidak melakukan hal seperti itu. Sampaikan kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, jangan melakukan hal seperti itu. Jadi memberi hadiah di salah satu rumah istri Rasulullah SAW saja, gitu. Fayaqul man arada an yuhdiya ila Rasulillah hadiyatan falyuhdiha ilaihi haitsu kana min buyutin nisa'i. Fakalamathu Musalamah bima qulna laha falam yakul laha syai'an fasa'alnaha faqalat ma qala li syai'an faqulna laha fakallim, dan seterusnya. Yang kesimpulannya adalah sampai mereka mendatangi siapa? Fatimah binti Rasulullah SAW. Karena yang lain nggak mempan ngasih taunya begitu ya, nggak mempan, sehingga pesan itu sampai juga ke Rasul SAW. Dan beliau mengatakan, la tu'dhini fi Aisyah, jangan kalian sakiti aku dalam urusan Aisyah. Fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi saubi imra'atin ila Aisyah, karena wahyu turun kepadaku ketika aku bahkan sebaju dengan Aisyah. Jadi kalian jangan sakiti aku gara-gara Aisyah. Aisyah itu istimewa, bahkan wahyu-wahyu dari Allah itu turun ketika aku bersama Aisyah. Jadi beliau ingatkan secara bijaksana bahwa ini kedudukan Aisyah itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai wahyu itu turun terus sering turun ketika beliau bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat atubu ilallah min adzaka ya Rasulullah. Ini wanita-wanita yang tadi disuruh nyampaikan kepada Rasulullah dari Ummu Salamah itu pada taubat akhirnya. Atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah, min adzaka, dari menyakitimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berhenti kan? Itu udah. Summa innahuna da'auna Fatimata. Enggak cukup sampai di situ. Disampaikan bahwa kalian jangan menyakiti Rasul gara-gara urusan Aisyah. Masih aja ngeyel. Sampai la tu'duni, jangan sakiti aku gara-gara perkara Aisyah ini. Rasul sampai bilang begitu. Nah, namanya para ibu, para istri enggak mempan gitu itu. Enggak mempan. Apa bahasa kitanya itu? Enggak bisa dikasih tahu. Bahkan disebut kalian jangan sakiti aku. Tolong jangan sakiti aku gara-gara Aisyah ini. Karena wahyu sering turun ketika aku bersama Aisyah. Nah, mereka nggak cukup sampai di situ, walaupun yang menyampaikannya taubat kepada Allah, tetapi geng yang ini itu nggak puas disebut menyakiti Rasulullah dalam perkara Aisyah. Namanya cemburu ya, cemburu itu menggelapkan. Cemburu itu kadang emosional kita itu menghilangkan menghalangi logika. Makanya ada lagunya kan, cinta itu tidak bisa dipahami oleh logika. Saya lupa dulu zaman SD dulu lagunya itu ya. Ya itu liriknya. Logika cina gitu. Terus mereka mendatangi Fatimah binti Rasulullah SAW. Wah, barangkali ke putri mah bisa nih lebih dahsyat gitu. Sampai anak Nabi dilibatkan. Ini ibu-ibu luar biasa ya, ibu-ibu itu dahsyat sekali nih. Manuvernya itu loh. Manuvernya, emak-emak itu manuvernya luar biasa. Teu ngelehkeun. Ras terkuat di muka bumi, itu benar itu. Fa arsalat ila Rasulullah SAW taqul, Fatimah itu karena dipesan diminta tolongnya untuk menyampaikan Rasulullah SAW, dia pun menyampaikan, inna nisa'aka yunsidunakallahal adla, wahai ayah,
sesungguhnya istri-istri engkau yunshidnaka pada kompak meminta engkau atas nama Allah al-adla, apa, untuk berbuat adil fi binti Abi Bakar, terkait dalam urusan Aisyah. Luar biasa ya. Para istri Nabi meminta agar Nabi adil dalam perkara urusan Aisyah binti Abi Bakar. Jadi mereka itu menganggap bahwa perlakuan Nabi kepada Aisyah itu adalah ketidakadilan. Kalau begitu cerita kan. Yang menyampaikannya putri Nabi sendiri, Fatimah binti Rasulullah SAW. Dan kalau bukan Fatimah nggak ada yang berani ngomong gini. Inna nisa'aka yunsidnaka al-adla fi binti Abi Bakar. Sungguhnya istri-istri engkau, geng Ummu Salamah berarti ya, meminta engkau untuk atas nama Allah ya, untuk berbuat adil kepada terkait urusan Aisyah binti Abi Bakar. Fakallamathu, dia pun sampaikan itu. Faqal ya bunayyat, ya bunayyah, ya bunayyah itu wahai anakku tersayang, ananda. Jadi Rasul itu memang ke Fatimah itu luar biasa. Jadi rasa dan asanya itu jatuh ke Fatimah semua itu. Kesedihan beliau ya, cinta sayangnya, kasihnya itu turun ke Fatimah putrinya. Kalau putrinya nanti ada hadisnya ya. Kalau putrinya datang itu walaupun sudah gede, sudah bersuami, Fatimah itu Nabi itu menjemput di gerbang. Fatimah datang tuh Nabi menjemput, kemudian meraih tangannya, mengecup keningnya, memeluknya. Itu Nabi kepada putrinya, walaupun sudah besar, sudah bersama Ali bin Abi Thalib. Dikecup keningnya, dipeluk, diraih tangannya, masuk ke dalam. Ya bunayyati, ada apa duhai putriku? Sekarang orang-orang tua apa begitu kepada anak-anaknya? Makanya emosional dan chemistry orang tua itu tidak sekental Rasul dengan putrinya Aisyah. Anak-anak pulang sekolah kita mau tetap duduk aja di kursi. Anak-anak putri kita, anak-anak putra kita datang dari sekolah tetap aja kita pegang remote. Tetap aja kita baca, tetap aja kita duduk minum situ. Rasulullah tidak, menyambut di gerbang, membukakan pintu. Nanti ada hadis saya sampaikan. Hadis sahih pernah ya? Membukakan pintu. Share peduli, kedatangannya itu begitu dihormati. Padahal itu anaknya udah gede malah, apalagi kecilnya coba. Fa akhadha biyadiha, beliau meraih tangannya, faqabbalaha, mencium keningnya. Lalu meraihnya agar masuk ke dalam. Rasulullah SAW begitu luar biasa kepada anaknya, sampai makanya beliau itu teladan dalam segala hal termasuk kepada anak-anaknya. Ini menjadi cermin atau apa namanya buat kita introspeksi ya, kepada anak itu kita nggak care. Maka kalau mereka nanti tidak care kita kepada mereka, itu jangan disalahkan karena kita memang tidak menyentuhkannya demikian. Jadi nu nyeseh tetap nyeseh, ibu anu masak tetap masak segala macam. Padahal kalau kita melihat Rasulullah SAW betapa adabnya kepada putrinya itu luar biasa. Sebagai teladan. Kenapa direkam oleh hadis sebagai teladan dan sebagai qudwah kepada generasi kita setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayyah, ala tuhibbina ma uhib, wahai putriku, tidakkah engkau dapat menyayangi wanita yang aku juga sayangi? Maksudnya tidakkah engkau mau mencintai, menyayangi Aisyah seperti aku menyayanginya, mencintainya? Jadi dia dijawab dengan logika wanita, yaitu tidakkah engkau mau menyayangi Aisyah yang sebagaimana aku sayangi? Qalat bala, jawaban ini putri yang salehah, bala ya Rasul, baik wahai ayah, artinya aku pun akan bersikap seperti engkau gitu. Putrinya sangat mendukung bapaknya. Faraja'at ilaihinna fa akhbarathunna, lalu Fatimah mengabarkan itu kepada istri-istri yang tadi yang lain, gengnya Ummu Salamah itu. Faqulna irji'i ilaihi, irji'i ilaihi itu tolonglah, lobby lagi gitu. Lobby lagi, ini ngotot sekali sih gengnya Ummu Salamah ini. Yang pertama tadi malah seolah-olah tanda petik ya
menuntut Nabi supaya lebih adil kepada mereka dalam urusan Aisyah. Yang ini sudah jurus terakhir minta disampaikan oleh Fatimah, minta syafaat kepada Fatimah supaya menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Dijawab begitu, suruh lobby lagi. Bahasa orang mah neng lebet deui ka Rasul, dugikeun deui gitu. Punten neng, dugikeun deui. Luar biasa wanita ya. Makanya dalam surat Yusuf ada ayat inna kaidakun azim, sungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Sesungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Yang baiknya atau yang tidak baiknya wanita itu dahsyat pokoknya. Itunya tuh apa manuvernya itunya. Irji'i ilaihi fa'abat an tarji'. Tapi Fatimah menolak, enggak mau saya. Ora gelem. Bisa ora gelem ya, Mas? Benar. Ora gelem. Enggak mau. Alim, moh, enggak mau, ora gelem. I won, will not won bacanya. Ya? Boten purun. Nah, bisa juga. Itu mu'jamnya beda-beda itu pengguna. Fa arsalna Zainab bint Jahshin fa atathu fa aghladat wa qalat inna nisa'aka yunshidnaka al-adla fi binti Abi Quhafah. Tapi karena Zainab ini ngotot ya, kekeh ya. Zainab ini gengnya Ummu Salamah ini. Ngotot. Akhirnya disampaikan lagi itu kedua kalinya. Fa'atathu fa'aglazat, sambil bernada keras, bernada wanita lah biasa, emosi, marah gitu, sambutut begitu, jamedud dan segala macam. Inna nisa'aka yunshidnaka al-adla fi binti. Ya Rasulullah, para istri engkau ini menuntut keadilan tentang sikapmu kepada Aisyah ini. Farafa'at sautaha, dengan meninggikan suara, itu kan enggak boleh sebenarnya. La tarfa'u aswatakum fawqa sauti Rasulillah. Haram hukumnya orang muslim meninggikan suara di depan Rasulullah. Ada ayatnya khusus, surat Al-Hujurat ayat pertama itu. Janganlah kalian tinggikan suara di atas suara Rasulullah SAW. Ini ada dua makna kata para mufasir. Makna pertama, makna lahiriah, suara kita itu nada dan suaranya itu enggak boleh lebih tinggi dari Nabi SAW. Makna kedua, dimaksud meninggikan suara itu adalah jangan berbicara apapun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya jangan bicara agama yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Berarti maknanya lebih kepada maknawiyah. Tapi juga itu bermakna lahiriah juga, bukan hanya tapi lahiriah juga. Farafa'at sautaha. Nah ini mungkin istri, namanya istri ya. Mungkin berbeda dengan kebanyakan orang ya. Dia di rumah, dia mungkin karena juga sangat akrab dengan suami, mungkin ya bisa jadi ketelepasan, bisa jadi mungkin nggak bisa menguasai diri gitu. Farafa'at sautaha hatta tanawalat Aisyata wa hiya qa'idatun fasabbatha. Nah, ketika ketika istri beliau, mohon maaf saya nyebut si tadi itu karena kebiasaan mungkin. Ketika Rasulullah SAW di suatu situasi seperti itu, istri beliau yang Zainab ini sudah meninggikan suaranya, bahkan sedikit agak kasar begitu, agladat, agak kasar. Di situ ada Aisyah. Ini yang puncaknya ini kejadian seperti itu. Wahya qa'idatun fasabbatha. Aisyah pun ketika itu duduk dan berdiri, fasabbatha, dan menghardiknya. Hatta inna Rasulullah SAW la yanduru ila Aisyah hal takallamu. Sampai Rasulullah SAW melihat Aisyah dan menunggu reaksi atau respon Aisyah. Aisyah ditekan oleh tadi yang pertama Ummu Salamah, ditekan oleh istri-istri yang lain, ditekan oleh lobi putrinya Fatimah karena permintaan istri-istri yang lain. Bahkan Zainab binti Jahsh juga turun tangan. Zainab itu kan istri senior itu. Turun tangan. Nah, Aisyah kebetulan ada di tempat itu dan fasabbatha,
Lalu dengan itu menjawab. Rasul sampai menunggu apa respon Aisyah itu kira-kira. Qala fatakallamat Aisyah tarudu ala Zainab hatta askatatha sukut. Aisyah akhirnya merespon dengan pembelaan-pembelaan yang sampai para istri Nabi yang lain itu diam, enggak berkutik. Kita tahu Aisyah itu wanita yang cerdas, termasuk wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, ilmunya banyak. Ya, bisa dibilang mah itu beliau itu adalah intelek ya, ilmunya banyak, hadisnya banyak. Akhirnya dia menyampaikan tuh respon argumentasinya dan askatat sampai membuat yang lain itu pada diam, tidak askatat dari kata askata. Kalau sakata itu kan diam, kalau askata mendiamkan. Itu namanya fiil muta'addi. Asalnya kan fiil lazim sakata ditambah alif jadi fiil muta'addi, jadi askata mendiamkannya. Nanti masdarnya beda. Kalau askata itu masdarnya iskat. Kalau sakata masdarnya sukut. Ini sedikit penjelasan dalam bahasa Arab. Qalat fanadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Aisyata wa qala innaha bintu Abi Bakar. Nah, setelah Aisyah dengan jelas gamblang panjang lebar kali tinggi membela dirinya sampai semua terdiam, Rasul apa komentarnya? Innaha Aisyah. Itulah Aisyah. Itulah Aisyah. Narimakeun. Jadi kenapa Nabi begitu ke Aisyah itu luar biasa? Itu mungkin berbagai aspek juga. Karena dia putri Abu Bakar. Karena dia wanita yang secara struktur masyarakat muslim itu ya keluarga inilah, keluarga Abu Bakar berarti kan keluarga nomor satu setelah Nabi kan Abu Bakar. Benar nggak bahwa Aisyah ini di antara istri Nabi yang paling cerdas dan paling banyak meriwayatkan hadis di antara istri Nabi? Iya, itu Aisyah itu adalah wanita paling banyak meriwayatkan hadis. Karena ada 10 tuh periwayat hadis tuh yang paling produktif itu kan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, kemudian Aisyah, ya, Abu Hurairah itu di antara. Saya lupa lagi 5-nya. 10 sahabat Nabi yang paling produktif meriwayatkan hadis. Wanita itu ya Aisyah. Nah, setelah diskusi yang cukup alot dan sengit ini sampai itu Aisyah Rasulullah pada akhirnya innaha Aisyah. Itulah Aisyah. Berarti kan itu di situ mengandung banyak makna itulah Aisyah. Bisa jadi kecerdasannya, bisa jadi itu adalah sikapnya, bisa jadi itu adalah ketertarikan Rasul padanya atau lain sebagainya. Innaha Aisyah. Itulah Aisyah. Jadi kalau kita punya 4, yang satu itu sangat prioritas bagi kita, yang lain cemburu, mungkin jawaban itu itulah Aisyah gitu, pakai ungkapan hadis ya, itulah Aisyah, begitulah Aisyah. Jadi di antara istri Rasul itu Aisyah yang dominan ya. Dominan karena ilmunya, kecerdasannya, kemudaannya, kecantikannya dan juga struktur masyarakatnya. Beliau itu putri Abu Bakar. Abu Bakar itu kan orang kedua setelah Rasulullah SAW. Saniyasnaini, Abu Bakar itu orang kedua setelah Rasulullah SAW. Maka jadi mungkin bahasa orang mah kalau Aisyah itu pantas gitu. Pantas Aisyah begitu karena itu tadi innaha Aisyah binti Abi Bakar. Itulah Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Adakah fikih Aisyah? Belum ada. Tapi kalau bertebaran di buku-buku, di kitab-kitab ada pasti. Tapi yang membukukan satu, misalnya fikih Aisyah atau hal-hal yang berkenaan dengan Aisyah mungkin ada bertebaran. Kalau yang spesifik nggak ada, belum ada. Karena apa? Masuk akal. Satu, Aisyah bukan pemimpin formal. Beda dengan Umar. Umar itu kan pada akhirnya pemimpin formal. Khalifah kan, maka ada fikih Umar. Meskipun sebagian ulama mengkritik itu bukan fikih Umar tapi qada Umar. Qada itu keputusan Umar. Jadi bukan fikih. Karena Umar bukan ulama, dia di atas ulama. Dia adalah khulafaur rasyidin, dia adalah mujtahid, dia adalah teman dekat Rasulullah SAW, rajulun mulham dalam bahasa hadis itu,
orang yang paling banyak dikasih ilham itu ya Umar gitu. Maka kalau mengatakan fikih Umar kurang tepat, tapi harus di atas lagi qada Umar. Keputusan Umar. Apa di antara keputusan yang merubah arah sejarah boleh dikatakan lah. Contohnya keputusan beliau tanda petik ya, membatalkan hukum bahwa negara taklukan itu milik veteran. Itu dibatalkan oleh Umar itu. Padahal sebelum-sebelumnya zaman Nabi, zaman Abu Bakar itu negeri taklukan yang milik penakluk. Yang melakukan itu milik para pejuang gitu. Nanti pejuang itu mewariskan ke anak-anaknya. Terus itu berlaku beberapa tahun dari Rasulullah sampai Abu Bakar Siddiq. Bahwa mujahidin itu orang-orang yang berjihad menaklukkan sebuah wilayah itu berhak atas tanah taklukan, tanah bukaan. Yang kedua adalah berhak atas gonimah. Yang ketiga berhak atas tadi sibaya, wanita-wanita yang ingin dia nikahi. Asal batasnya tidak lebih dari 4. Dan juga kalau yang diraihnya adalah kekuasaan, kemenangan, maka dia memimpin di daerah situ. Nah, di zaman Umar bin Khattab itu dibatalkan itu. Jadi orang mengatakan qada Umar bukan fikih Umar. Umar menetapkan kepres lah bahasa orang namanya kepres, bahwa negara taklukan atau negeri taklukan milik kaum muslimin. Bukan milik para petempur. Kenapa? Karena beliau melihat ke depannya, visi ke depannya itu kalau negeri taklukan milik para veteran, apa yang disisakan buat kaum muslimin? Mungkin kondisi di zaman Nabi berbeda. Dengan di zaman Abu Bakar berbeda mungkin, supaya motivasinya mungkin lebih besar, mungkin supaya apa dan apa hikmahnya itu. Kita bisa gali lebih lanjut lah. Tapi zaman Umar mulai rasional tuh. Kata beliau, kalau aku tidak menemukan hukum di Quran dan di hadis, lalu di ijma dan di qiyas, ajtahid wala alu. Aku akan beristihad sesuai dengan keyakinanku dan aku tidak bergeming. Artinya akan lurus dengan istihad itu. Maka cara Umar memimpin berbeda dengan cara yang sebelumnya. Di zaman Umar pula Khalid bin Walid yang lagi puncak-puncaknya karir dicopot kan. Tapi beliau begitu, wala alu, aku akan beristihad sesuai keyakinanku dan aku tidak peduli gitu. Maksudnya akan lurus dengan keyakinan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Umar juga membatalkan hukuman pencurian ketika masyarakat ekonomi sulit. Umar itu gitu, kepresnya itu kepho betul ya, keputusan khalifah gitu, kepho atau kepah gitu. Keputusan beliau itu adalah membatalkan atau memoratorium pidana pencurian karena saat itu ekonomi sedang sulit. Paceklik. Karena asumsinya orang mencuri di zaman itu pasti lagi lapar. Sehingga kalau ada laporan pencurian itu moratorium, tidak diberlakukan hukuman pencurian. Itu keputusan besar, Pak. Besar karena secara lahiriah bertentangan dengan dalil. Secara lahiriah ya, tapi jadi keputusan negara. Maka kesimpulannya ngurus negara mah ijtihadiyah. Ngurus negara itu ijtihadiyah. Dari pucuk sampai ke bawahnya ijtihadiyah. Maka Islam hanya mewajibkan nilai-nilainya. Keadilan, syura, penegakan hukum, kemudian at-tasyri' biyadillah. Itu yang diminta oleh Islam itu. Substantifnya yang Islam ingin itu, esensinya, casingnya bebas. Kita baca Ahkam Sultaniyah karya Al-Mawardi misalnya. Kita baca Siyasah Syari'iyah karya Ibnu Taimiyah. Kita baca kitab-kitab yang lain itu kalau kita peras dan terus pada inti dan akhirnya adalah politik itu, siasah itu adalah ijtihadiyah, perkara ijtihadiyah. Artinya bentuk negara kita sekarang ini sangat berpotensi untuk Islami di dalam. Sangat berpotensi untuk Islam. Negara apapun Islam mengakui, mau federal, mau kesatuan, mau republik, mau khalifah, mau imarah, mau imperium atau kekhilafahan dipersilahkan. Asal tadi 4 substansi itu ditegakkan. Musyawarah ada, penegakan hukum, lalu hak quraiyah, hak kesetaraan warga negara. Yang ketiga, yang keempat adalah syariat dijalankan sesuai dengan apa
kebutuhan di tempat itu. Dijalankan itu kata para ulama bisa jadi diinsepsi nilai dan ruhnya itu diserap, bisa jadi diformalkan. Atau bisa jadi karena hukum kita kan plural, dapat siapa yang menguasai dia yang bisa buat hukum kan. Maka ada yang mengusulkan yang penting hukum yang diproduksi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Saya berpikir Itu sudah islami gitu. Harusnya Aceh itu menjadi model ya. Ketika dia sudah luar biasa diberi otonomi yang khusus dibandingkan provinsi lain, harusnya dia tuh role of model menjadi rujukan provinsi-provinsi lain, tapi lama. Betul. Harusnya menjadi role model dalam good governance ya kan? Dalam dalam birokrat, dalam tata kelola pemerintah itu bisa di role model dalam penegakan hukum, keadilan harusnya gitu. Nah, itu tuh perlu diteliti kenapa lambat dan bisa dikatakan tidak nampak gitu geliatnya. Hanya ngejar-ngejar yang sifatnya formalistik misalkan hanya mengejar nyegat di jalanan orang yang pakai celana pendek, dicegat kan ke polisi akhlak itu, dicegat, suruh balik lagi pakai ini Pak Bu, pakai baju yang sopan, balik lagi, kalau ngulang lagi dicatat nanti ada. Tetapi tadi tentang nilai-nilai Islam yang substantif tadi, tentang tauhid, tentang syariah, tentang ibadah, tentang muamalah yang benar, tentang bisnis, tentang segala macam, nampaknya ini berjalan lambat. Kita melihat dari kasat mata ya, tidak ada datanya, kita belum punya risetnya. Tapi secara kasat mata memang tidak memberi efek bagi yang lain tuh, keren ya syariat Islam di Aceh, keren ya gitu. Atau misalkan data kriminal jadi 0 misalkan di sana gitu. Atau narkoba jadi 0, atau korupsi jadi 0, nah, itu kan itu perlu diteliti. Kadang saya mah jauh berpikir gini, jangan-jangan memang dibuat seperti itu supaya tidak jadi contoh gitu, supaya jadi ulah nerapkan syariat Islam tadi bisa juga gitu gitu ya. Alam itu asumsi negatif saya begitu. Jangan-jangan memang bahasa Betawi dikadalin gitu, dikerjain gitu supaya tidak menjadi contoh role model gitu. Tapi itu kan pendapatnya, opini. Yang jelas perlu riset, perlu penelitian yang dipercaya untuk sampai kesimpulan seperti itu. Tapi kalau itu jadi role model, masya Allah luar biasa itu. Dia bisa dicontoh, mungkin sedunia bisa jadi contoh itu. Gitu ya. Skripsi saya dulu juga nulis itu, tapi khusus aspek yang terkecil yaitu hukum pidana. Saya menulis studi komparatif antara pelaksanaan pidana Islam di Aceh dan apa yang seharusnya sesuai dengan teori penghukuman dalam Islam gitu kan. Skripsi itu dulu S1 nulis itu. Tapi juga itu kualitatif, hanya kajian pustaka, nggak turun ke lapangan. Jadi hanya baca di berita-berita di website, juga pernyataan-pernyataan dari pemerintahan setempatnya, perda-perdanya, kemudian juga mungkin sedikit wawancara dengan Masyu Aceh di sana waktu saya di Sudan itu. Jadi tidak sampai penelitian yang serius, yang kuantitatif, dan enggak, hanya kajian pustaka aja dan sedikit bertanya-tanya. Ya kesimpulannya perlu penyempurnaan lah ibaratnya. Perlu penyempurnaan bagaimana syariat Islam diterapkan di Aceh itu dengan cara yang lebih dari yang ada. Baik, mungkin ada pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang cukup panjang tadi ceritanya ya. Supaya tidak hanya dapat ceritanya saja gitu, kita ambil petikan-petikan faedahnya. Yang pertama ada giroh, ada istilah giroh. Giroh itu kecemburuan. Cemburu itu maknanya bisa jadi cemburu karena cinta dan perhatian, bisa jadi cemburu itu karena menjaga kehormatan. Jadi cemburu itu dalam bahasa Arab itu istilahnya giroh. Giroh itu dua makna. Satu, giroh bil hubbi, giroh karena cinta. Yang kedua, giroh karena kehormatan tidak terjaga. Itu dua makna itu positif. Kalau kita mencintai agama kita dan tidak rela agama kita ada yang menghina, itu juga giroh namanya. Giroh biddin, giroh
karena agama. Gitu. Dan itu hukumnya wajib, memiliki giroh beragama itu wajib hukumnya. Ketika jilbab ada yang ngolok-ngolok, ketika syariat Islam ada yang ngolok-ngolok, itu wajib kita merespon begitu. Wajib merespon. Bahkan kalau olok-olok itu sampai berurus sampai tentang Allah dan Rasulnya, itu bisa kafir. Orang yang ngolok-ngolok Allah, Rasulullah dan syiar-syiar Islam yang utama itu bisa kafir. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Itu dalilnya itu. Orang yang mengolok-olok Allah, mengolok Rasulullah, berarti kan Allah berarti kan Al-Qur'an. Rasulullah berarti ajaran sunnahnya. Lalu simbol-simbol syiar-syiar Islam itu tentang agama kita. Nah, yang mengolok tiga hal itu bisa kafir. Kalau sengaja dan tidak tidak bertaubat kepada Allah SWT itu bisa kafir. Kecemburuan atau giroh itu bisa positif, bisa juga negatif. Negatif itu kalau orang sampai gelap mata akhirnya melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak benar gitu. Satu lagi, manusia dan terutama wanita itu memang diberi fitrah untuk cemburu gitu. Dan wanita itu kenapa disebut lebih khusus? Karena lebih besar cemburunya. Dalam sebuah hadis sebutkan innal ghirata minal iman, sesungguhnya rasa cemburu itu bagian dari keimanan. Wa inna tabadzula minan nifaq, dan keacuhan adalah bagian dari kemunafikan. Kalau orang punya cemburu itu berarti tanda iman. Cemburu dalam agama. Kalau orang cuek, acuh terhadap agama, pek waya dikumahkeun agama, itu nifak, bagian dari kemunafikan. Hadis riwayat Imam Baihaqi radhiyallahu anhu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih perhatiannya, mohon kekurangannya. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.